Assalamualaikum teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman kita lah. Pertama dari Putra Rambe, Muhammad Amin, dan MJ Sipahutar. Jadi di sini akan saya bacakan satu-satu ya. Dari Putra Rambe, Pak, saya mau tanya, apakah Nur Muhammad itu ada? Dan apa sih sebenarnya Nur Muhammad itu? Ini dari Muhammad Amin. Bang, muridmu ini mau bertanya, apa sih arti sesungguhnya hidup ini? Terus mengapa kita hidup? Buat apa kita hidup kan di dunia ini? Ditunggu jawabannya ya Bang. Terus ini ada dari MJ Sipahutar. Bang, gimana caranya menomorsatukan Tuhan pada kehidupan sehari-hari? Mohon penjelasannya ya Bang. Gimana Pak? Nah, ini yang mana mau jawab ini? Ya terserah. Sebenarnya pertanyaan yang ketiga ini berhubungan semua, ya kan? Pertanyaan MJ Sipahutar, bagaimana menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Baru pertanyaan Muhammad Amin Abdiansah, mengapa apa arti hidup itu? Sesungguhnya, ya. Baru mengapa kita dihidupkan di dunia ini kan gitu. Baru yang ketiga Putra Rambe tadi menanya Nur Muhammad, apakah Nur Muhammad itu ada? Dan apa sih sebenarnya Nur apa Muhammad? Sih Nur Muhammad tersebut itu kan gitu. Nah, jadi Bapak ringkas lah semua ya kan, menjadi satu aja ya kan. Jadi Nur Muhammad ya, banyak meyakini Nur Muhammad itu ada. Tapi banyak juga yang mengatakan Nur Muhammad itu tidak ada, bid'ah kalau percaya sama Nur Muhammad kan gitu. Tetapi pada hakikatnya, kenyataannya, Nur Muhammad itu memang ada kan gitu. Ada Nur Muhammad itu. Apa Nur Muhammad itu kan gitu. Nur Muhammad itu adalah sifatnya Allah. Dalam arti sifatnya Allah gini. Jadi mengapa Pak bilang Nur Muhammad itu ada gitu. Jadi Allah menunjukkan kuasanya itu melalui sifatnya tadi itu disebut Nur Muhammad. Balik ditanya lagi, matahari itu yang mana kan gitu. Matahari itu jelas namanya besar, bercahaya kan, yang menyinari tadi itu. Tapi seandainya matahari tadi tidak mempunyai sifat menyinari, tahu nggak kita itu matahari? Kita nggak tahu karena nggak ada sifatnya menyinari tadi itu. Begitulah Allah tadi itu menunjukkan kuasanya itu melalui sifatnya tadi itu. Nur Muhammad Al-Hayat, hidup gitu kan, termasuk dalam Al-Hayat tadi hidup. Jadi kalau kita membahas Nur Muhammad, kita adalah lari ke sifat 20 namanya. Sifat 20 ini ada yang bilang bid'ah kan gitu kan. Tapi sebenarnya sifat 20 itu ya yang wajib kita ketahui itu 20. Tapi sebenarnya sifat Allah itu banyak, cuma yang wajib dia 20 kan gitu. Allah menunjukkan tadi kuasa itu melalui sifatnya Nur Muhammadnya tadi itu. Nur Muhammad yang menghidupkan ini, yang membuat hidup ini Nur Muhammad. Makanya kalau kata-kata ulama-ulama dulu, sebelum ini tercipta Nur Muhammad itu sudah ada. Itulah bapaknya ruh. Jadi dari sini terpancar cus jadi manusia, namanya terpancar cus jadi ini kan gitu. Jadi Bapak umpamakan dulu nih ya. Bapak umpamakan bukan berarti Allah kan gitu kan. Jadi jangan nanti dibuat ayatnya lama Isa kami selihi katanya. Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang betul, Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi perumpamaan ini bukan membandingkan Allah dengan apapun kan. Ini contoh supaya Islamnya bisa masuk ya. Kalau ada yang merasa tidak masuk ya nggak masalah, jangan diapain kan gitu. Kalau masuk ya silahkan diapakan kan gitu. Contoh gini, jadi ada yang namanya udara di bumi ini kan gini. udara ini bisa terasakan, tidak bisa terlihat kan gitu kan. Itu contoh kecilnya kan gitu. Jadi ketika udara tadi ditiupkan ke dalam bola, namanya apa? Bola. Ditiupkan ke dalam balon, namanya apa? Balon. Ditiupkan ke namanya ban, namanya ban. Nah, jadi itulah hidup tadi. Jadi kalau kita sudah sadar kita mengenal diri tadi kita itu, mengenal tiupan Allah itu, mengenal Nur Muhammad itu cahaya. Nah, makanya Nabi Muhammad itu nggak bisa digambarkan tuh berbentuk cahaya dia. Berbentuk cahaya, kita nggak bisa menggambarkan wajah Muhammad kan gitu. Dia pertama dan terakhir munculnya, dia mengalir di jasad si Muhammad itu, si Ahmad kan gitu kan. Itulah dia nabi pilihan. Yang pertama sudah ada. Adam saya pun sudah bersaksi dia bahwa bersahadat dia sebelum begitu ditiupkan dia Adam dulu. Mau ditiupkan dia. Sudah dia bisa melihat.
saksikannya lah kebesaran Allah tadi ini. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya mak bilang nabi itu nggak ada istilahnya yang nggak ada yang Kristen, nggak ada yang apa kan gitu kan, nggak ada yang Hindu, Islam semua kan gitu kan. Nah, nabi itu Islam semua. Itu tergantung pemahaman kita sampai di mana pemahaman kita tadi itu. Jadi kalau pemahaman kita di batas Isa, ya kita istilahnya Isa itu memang sebenarnya tasawuf itu asal ajaran dari Isa, karena didekatkannya umatnya kepada Allah tadi itu. Tapi umatnya salah pengkajian kan, salah pengkajian tadi. Orang itu menganggap dia itu Tuhan kan gitu. Sebenarnya kalau istilahnya apanya, kita ini memang anak-anak Tuhan karena titisan istilahnya ruh ditiupannya ada sama kita. Jadi Isa ditakdirkan Allah diutus tidak mempunyai nafsu. Makanya kata Nabi Muhammad, setiap manusia yang lahir ke dunia katanya mempunyai jin pendamping, itulah korin, kecuali katanya Isa dan Maryam. Orang tidak punya korin tadi, nafsu. Makanya kok bisa kita ikuti kayak gitu ya nggak masalah kan gitu. Tapi sekarang orang salah persepsi Isa yang disembah kan gitu. Tapi kalau memang pemahaman Islam kita sampai di situ, kita pasti menyembah orang-orang suci. Nah, contoh banyak kejadian sekarang yang Mbak bilang itu kan. Wah di sana misalnya tuan guru sana, wah udah meninggal dia kan. Wah jarah kita, mohon berkah segala macam. Berarti pemahaman kita masih di Isa Al-Masih kan. Pemahaman orang Kristen kan gitu kan, menyembah orang suci. Kan gitu. Nah, makanya turunlah Nabi terakhir Muhammad untuk menyempurnakan ajaran tadi itu. Nah, dia berhasil menundukkan 4 sifat dalam diri tadi itu. Ditundukkannya ke 4 sifat tadi. Api, air, angin, tanah, kan gitu kan. Jadi kalau orang Hindu bilang namanya avatar kan gitu. Avatar yang memiliki mengendalikan ke 4 unsur kan gitu. Jadi makanya saya bilang semua itu Islam, cuma pemahaman sampai di mana? Sampai di Hindu pemahaman kita. Ya di Hindu kita nyepi lah. Makanya banyak itu aliran tua nyepi dia dalam kelambu kan. Zikir dia nyepi 40 hari. Masih pemahaman masih Hindu kan gitu. Jadi apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Ya kan? Bekerjalah sambil berdoa katanya. Ya kan? Jadi Islam ini agama yang mudah, agama yang gampang kan gitu. Jadi kita sudah dipermudah Allah. Ya kan gitu kan. Jadi ditanya lagi misalnya, loh kenapa Islam itu terakhir diturunkan kan gitu kan. Jadi pembelajaran sama kita manusia ini kan gitu kan, bukan terakhir diturunkan, semua itu Islam kan gitu. Jadi ada ayat mengatakan bahwa Allah menciptakan bumi ini katanya 6 hari 6 masa kan gitu. Sementara di ayat lain Allah berkata jika dia menghendaki dia hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah kan gitu. Tapi mengapa dia harus menciptakan langit bumi 6 hari 6 masa? Nah, jadi di situ menjadi pelajaran sama kita bahwa semua tidak bisa ekspres. Ya, manusia sekarang kan mau ekspres saja, misalnya kerja pakai duit ekspres. Gitu. Semua harus butuh proses. Jadi setiap yang butuh proses pasti hasilnya sempurna. Makanya Nabi itu sampai 25 ajaran ini kayak gini, ajaran ini kayak gini. Bukan berarti Allah itu tidak tahu, tapi mengajarkan kita bahwa semua itu butuh proses sehingga dapatlah hasil yang sempurna dari itu. Jadi kok ekspres kita istilahnya. Makanya pemimpin sekarang kayak kita bahas kemarin kan, oh bayar ekspres tas jadi pemimpin dia. Tahu hasilnya kan gitu. Jadi kalau kita mengalami proses penggemblengan, ya mudah-mudahan hasilnya itu bagus. Itulah yang diajarkan Allah sama kita. Maka yang diturunkannya Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu nggak hidup, dan Nur Muhammad itu ya kalau menurut pandangan Bapak ya itu juga dia kan gitu. Jadi mengapa kita hidup, kata Bang Amin kan. Jadi Pak bilang, mengapa kita hidup? Jadi istilahnya kan di Quran itu ada tujuan Allah. Apa kata Allah sama malaikat? Aku akan menjadikan seorang pemimpin di muka bumi katanya. Jadi kita menjadikan pemimpin di muka bumi sama Allah dari itu. Kan gitu. Ya, malaikat protes. Kenapa kau ya Allah akan menjadikan pemimpin di muka bumi yang akan melakukan penumpahan darah katanya kan. Jadi datang Allah, aku maha mengetahui katanya. Makanya disuruhnya Adam menyebutkan benda. Adam tahu kenapa? Karena ada tiupan Allah di situ. Jadi si malaikat sadar, oh ada tiupan Allah dalam diri tubuh si Adam tadi itu. Makanya dia sujud. Jadi si iblis tadi karena sombong tadi dia nggak memandang ini dalam, dia memandang jasad. Jasad, kau terbuat dari tanah, sementara aku dari api kan. Dia tidak sadar ada tiupan Allah sama manusia tadi itu. Kan gitu. Jadi mengapa kita dihidupkan di dunia ini? Itu tadi untuk menjadi pemimpin dan beribadah kepada Allah. Jadi khalifah, menanamkan kebaikan. Tapi kan tadi
Jin tadi kan istilahnya udah bersumpah akan menggoda anak cucu Adam kan gitu. Dia keberatan dia kita jadi apa? Jadi pemimpin di muka bumi. Makanya sebenarnya kalau kita sadari kayak mana baiknya Allah sama kita ya kan. Kayak mana baiknya sama Allah. Kita melakukan ini kita masih diampuninya. Melakukan ini kita masih diampuni. Iblis tadi hanya istilah keberatan kita jadi pemimpin aja udah dimurka Allah, dilaknat. Bayangkan itu. Neraka selamanya samamu kan. Kita masih ada pengampunan sama kita kan gitu. Nah, makanya sanggup kita menyekutukan Allah kan enggak kan? Ayo contoh kayak tadi yang Bapak Abu jelaskan tadi. Sorry tadi lupa tadi masalah ban segala macam kan gitu, udara tadi itu kan. Jadi udara yang di balon tadi itu deh ya kan? Apabila dilepas tutupnya yang di balon tadi itu, terus keluar dengan menyatu dengan udara yang dapat ini di mana nih? Di luar ini kan? Bisa nggak kau bedakan mana udara yang di balon, mana udara yang di luar? Nggak bisa lah. Nggak bisa kan? Udah nyatu dia kan gitu kan? Nah jadi gini, ada yang bisa membedakannya apabila udara di balon tadi sama di luar bisa berbeda. Nah, apa yang membedakannya? Apabila udara di balon tadi ada debunya, nampak dia berpisah ya kan? Ada debunya. Jadi begitulah diri kita tadi itu dia. Kalau masih kotor di sini, kan masih kotor. Jadi ada penghalang istilahnya antara kita dengan Allah tadi itu. Ya kita berdoa pun nggak sampai, kita ini pun nggak sampai karena ada penghalangnya kotoran tadi itu. Tapi apabila bersih tadi di sini, mudah-mudahan itu nyambung, cus, sinyalnya itu ibarat kayak listrik ini tadi, cus, tak hidup TV, cus, tak hidup lampu, kan gitu. Nah jadi ditanya siapa tadi itu si MZ si Pahutar tadi, bagaimana menomorsatukan Tuhan? Nah, makanya kuncinya syahadat tadi lah. Kalau kita sudah sadar ada tipuan Allah di diri kita, ya kan? Kayak mana kita mau bermacam-macam? Terus ditariknya gini, tas dicabutnya ini, kita punya mata nggak bisa melihat, punya tangan nggak bisa bergerak kan gitu. Wah, apa kata Nabi tadi? Ciri-ciri orang munafik itu ada 3 katanya. Nah, bila berkata dia dusta, berjanji ingkar, kepercayaan dia hianat. Jadi manusia sekarang itu kok yang keempat itu, yang ketiga itu dilanggar semua. Berjanji selalu ingkar, kepercayaan selalu hianat, berkata selalu dusta. Makanya kayak Pak bilang sekarang ini, fitnah memfitnah, caci maki itu sudah hal-hal yang biasa kan gitu. Jadi istilahnya kan, sementara apa kata Nabi, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan katanya. Tapi orang sekarang suka memfitnah. Jadi nanti kayak kau lah misalnya, si dia itu begini ya, soalnya biasa. Padahal itu sudah suatu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan kan gitu. Nah, tapi begitu udah malam difitnah, dia, wah aku nggak terima gini ya. Tapi dia memfitnah orang gampang lah gitu. Jadi manusia sekarang hanya istilahnya memandang kesalahan orang tapi tidak memandang kesalahannya. Jadi kalau orang yang udah kaji diri, dia tidak memandang kesalahan orang tapi introspeksi diri lebih banyak gitu. Dia nggak sibuk urusan orang, dia hanya sibuk dengan urusan diri sendiri. Dia lebih memahami dirinya sendiri daripada memahami orang lain gitu. Itulah orang yang makanya bilang kuncinya itu kaji diri, bolak-balik bilang kan gitu kan. Nah, jadi di mana lagi kira-kira yang kurang apanya? Kemungkinan udah. Tapi kalau menurut orang Bang Amin Muhammad Amin sama Bang MZ si Pahutar dan Putra Rambe, kalau memang orang itu belum paham kan bisa ditanyakan lagi. Jadi kesimpulannya lo buat ya kan. Jadi kesimpulan intinya tadi, jadi Nur Muhammad itulah sumbernya hidup tadi itu, sumber hidup ini tadi itu. Makanya jadi bagaimana Allah bisa menunjukkan kuasanya kalau tidak melalui Nur Muhammad tadi itu. Situlah Allah menunjukkan kuasanya. Makanya ini pohon sawit ini bisa berdiri hidup ini dari Nur Muhammad tadi itu. Situlah dia menunjukkan kekuasaannya tadi. Jadi berhubungan pertanyaan Bang Amin, Putra Rambe, MZ Pahutar berhubungan. Nah, jadi Bapak rasa itulah dulu, ya kan? Kalau memang kurang jelas, suruh orang itu datang kan gitu. Karena kalau terlalu beberkan di di sini di media, susah nanti kita kan gitu. Banyak nanti yang salah tanggap Segala macam. salah pemahaman.
Nah, jadi begitulah buat Bang Muhammad Amin, Bang MJ Sipahutar, dan Putra Rambe. Jadi pertanyaannya sudah dijawab oleh bapak saya. Jadi kalau menurut kalian belum terlalu memahami jawabannya, boleh tanyakan langsung, datang ke sini ya. Nah, buat abang-abang. Nah, buat teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen supaya channel ini makin maju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.